Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Opra, obrolan praktis di jalanan. Semoga rekan-rekan Opra, sahabat Opra dalam kondisi sehat pada pagi hari ini. Seperti biasa guys, jadi kalau pagi perjalanan saya menuju kantor, saya selalu menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan kalian semua sobat Opra. Hari ini saya mencoba untuk ngobrol santai saja terkait masalah kegiatan kita sehari-hari, terkait hubungan kita antara manusia, sesama manusia, dan Sang Pencipta Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya setiap manusia sudah diberikan satu porsi kehidupan yang harus dijalani dengan baik. Semuanya, semua manusia di penjuru dunia. Jadi masing-masing itu sudah diberikan porsinya masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengatur Tuhan, bahasanya kata Bang John LBF mah. Tidak boleh kita ngatur Tuhan, dalam artian begini. Semua orang sudah dibagi ya porsinya dalam kehidupan ini. Ada yang kita bekerja sebagai A ya, bekerja sebagai B, bekerja sebagai C, ataupun yang lainnya. Artinya di dalam pekerjaan tersebut tentunya akan ada persoalan-persoalan yang akan kita hadapi, termasuk dalam keluarga juga ya. Jadi ya kita sebagai manusia yang memang kita harus menyadari bahwa Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, telah memberikan porsi bagi masing-masing umatnya atau seluruh manusia. Maka kita harus bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Kehidupan bertetangga, kehidupan berumah tangga ya, kehidupan sesama rekan di kantor ya, atau teman-teman di luar selain kantor ya. Kita harus bisa menjalankan kehidupan itu dengan baik. Tidak bisa kita berpikir bahwa loh, kok saya seperti ini, kok orang lain seperti itu. Tidak bisa. Artinya kita tidak bisa mengatur atau tidak bisa memilih apa yang Tuhan telah berikan pada kita. Tetapi kita bisa memanage atau mengatur apa yang sudah Tuhan berikan tersebut. Dengan berbagai macam plus minus, suka duka ya, riang gembira, sedih ya. Itu bisa kita kendalikan atau kita bisa manage. Untuk mengatur, kita tidak bisa. Kita tidak bisa memilih kita harus seperti apa. Artinya kita harus bisa memanage dengan porsi yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Gimana caranya kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan harmonis, selaras, bahagia dengan aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan kita itu, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Banyak orang yang kadang-kadang berpikir bahwa saya diberikan ini oleh Tuhan sepertinya kurang adil. Tetangga saya kerjanya santai, tapi penghasilannya besar. Tetangga saya perilakunya sepertinya biasa-biasa saja. Baik juga nggak terlalu juga, soleh juga tidak. Tapi kenapa dia bisa harmonis atau dia bisa bahagia dengan mungkin memiliki finansial yang cukup ya. Lah itulah pemikiran atau mindset yang kita kadang-kadang ada dalam benak kita. Sebenarnya bisa saja itu hanya sekedar mindset atau pikiran kita saja, atau asumsi kita. Terlihatnya bahwa dia di mata kita
biasa, gitu kan? Atau mungkin bahkan buruk gitu. Tapi kenapa kok kehidupannya bahagia? Macam-macam memang. Ada yang memang terlihat oleh kacamata kita memang buruk, dan kehidupannya juga dalam berumah tangga dan lainnya dengan teman-temannya juga buruk. Ada seperti itu. Tetapi kembali lagi kita dengan pandangan yang positif tadi, bahwa kadang-kadang pemikiran kita atau asumsi kita bisa saja negatif pada orang lain. Padahal belum tentu apa yang dia kerjakan, apa yang dilakukan sehari-hari dengan kehidupan keluarganya, bertetangganya, dengan teman-temannya, ya, belum tentu dia itu jelek. Yang kita ketahui mungkin jelek, tapi sebenarnya dia tidak jelek. Sehingga ternyata Tuhan berikan kebahagiaan finansial lebih dan lain-lain. Artinya apa? Mari sama-sama kita rubah mindset kita, pikiran kita untuk bisa lebih positif. Bisa lebih positif dalam memandang segala apa yang kita hadapi. Entah itu kehidupan berumah tangga, kehidupan bertetangga, kehidupan di kantor, dan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, ya. Kita rubah mindset kita dan kita hadapi kehidupan tersebut, ya, dengan mereka dengan hal yang positif. Karena kalau kita sudah berpikir positif, ya insya Allah apa yang kita hasilkan juga akan baik. Karena kalau kita sudah mulai negatif, maka yang kita dapat juga akan negatif juga feedbacknya. Jadi sebenarnya ini adalah rumus tabur tuai, ya. Apa yang kita tabur, nanti itulah yang akan kita tuai. Ketika kita berpikir positif, memandang positif, dan selalu berpikir bahwa Allah sudah berikan segala sesuatunya ini sudah luar biasa, tinggal kita jalankan, kita olah, kita modifikasi sebaik mungkin supaya bisa lebih harmonis, selaras. Ya, kalau seperti itu, maka yang kita terima juga akan positif juga. Ini bukan persoalan masalah kurang atau lebih, atau mungkin kita punya finansial kurang atau lebih. Bukan itu juga. Kebahagiaan itu kan tidak hanya diukur dengan finansial. Ada yang punya finansial banyak, tapi ternyata juga persoalannya banyak. Dan di kota-kota besar sana, mungkin di luar negeri, ya, di luar Indonesia, banyak juga seperti di Amerika, di Jepang. Ketika ada persoalan, ya, jalan akhirnya adalah stres, bunuh diri, ya, melakukan hal-hal yang negatif. Padahal secara finansial dia lebih. Artinya apa? Ya, finansial tidak segalanya menjadikan orang itu bahagia. Tidak semuanya. Ada kalanya kita dengan mungkin finansial yang, ya, cukup, sedang gitu, kita tetap bahagia. Jadi bahagia itu tidak diukur dari hanya sekedar finansial. Memang betul, segala sesuatunya harus dengan uang, harus dengan finansial, tidak pakai daun, betul. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan itu dan memang Allah berikan rezekinya kita segitu, ya udah, kita harus terima dan kita syukuri. Nah, kembali lagi kata syukur ini yang harus kita munculkan. Ketika kita melaksanakan tugas sudah maksimal, sudah baik, ya, terus kita dapat rezeki dari hasil yang sudah kita kerjakan tadi, ya itulah rezeki dari Allah untuk kita. Ya, kita harus syukuri, nikmati. Karena kalau kita ngomongin syukur, nikmat, ini nggak ada habisnya, Sobat Opera. Selalu kita dihadapkan ketidakpuasan, pasti itu. Saya pun begitu, sama, ya, Sobat Opera. Saya pun sedang belajar seperti kita semuanya. Terus berusaha untuk lebih baik, berusaha untuk sabar, ya, berusaha untuk bisa mensyukuri, menikmati apa yang sudah Allah berikan pada kita setiap hari,
dari pagi sampai malam hari, pagi lagi, malam hari lagi. Syukuri dari mulai kita masih bisa membuka mata kita pagi hari, bernafas, masih bisa ibadah, masih bisa makan, minum, masih bisa bercanda gurau dengan keluarga, ya bisa berangkat bekerja, bisa ketemu dengan rekan-rekan kerja kita, bisa berkomunikasi, bisa candaria. Itulah rasa syukur kita. Karena banyak di luar sana juga mungkin, ya maaf ya, mudah-mudahan yang mungkin sedang sakit, kita doakan semoga diberikan kesehatan dan pulih ya dari sakitnya. Ketika kita sedang sakit, ya Allah uji, mana kita bisa melakukan candaria, enak, makan juga tidak enak, aktivitas dengan orang lain juga tidak bisa, bercandaria juga tidak bisa. Nah itulah ucap syukur itu yang harus kita tanamkan. Jadi ucap syukur ini bukan hanya karena kita dapat mungkin uang lebih, tunjangan, atau apapun ya namanya lah, bonus. Ya tidak hanya itu. Yang sudah kita lakukan dari awal kita bangun pagi, membuka mata, pernah nggak kita ucap syukur? Ya Allah, terima kasih pagi ini saya masih bisa membuka mata saya dan masih bisa bernafas dengan baik dan sehat walafiat. Terima kasih ya Allah. Pernah nggak? Nah, sekali-kali bolehlah setiap bangun tidur ucapkan rasa syukur bahwa Allah sudah memberikan kita nikmat ya, kita masih bisa bangun membuka mata. Kembali lagi. Jadi rasa syukur itu kita ingat-ingat dari mulai membuka mata kita sampai menutup mata kita, dalam artian bangun pagi sampai tidur malam. Apa yang sudah kita lakukan? Kita bisa bercandaria dengan teman-teman, dengan keluarga. Itulah rasa syukur, artinya rasa kebahagiaan itu yang Allah berikan. Ya, toh dapat bonus dan lain-lain, ya alhamdulillah. Ya, kita pastilah lebih mensyukuri lagi. Syukur tiap hari harus kita ucapkan. Terima kasih, alhamdulillah. Engkau telah berikan ya Allah kesehatan lahir batin, bisa ketemu dengan, masih melihat keluarga, bisa melihat keluarga, masih bisa mendengar suara keluarga, teman-teman, bisa merasakan makanan yang enak, bisa merasakan minuman yang segar, ya bisa bercandaria dengan teman-teman, bisa ngopi bareng dengan rekan-rekan, ya kemudian kita bisa bercandaria tentunya dengan keluarga. Ya itulah ucap syukur yang harus kita lantunkan terus setiap hari. Sehingga ketika kita sudah ada dalam benak bahwa segala sesuatu yang diberikan Allah itu luar biasa, maka ucap syukur itu ya akan tiap hari. Dan pada ayat Allah juga bahwa ketika kita bersyukur pada apa yang sudah Allah berikan atau nikmat Allah yang sudah berikan, terus kita bersyukur, maka Allah akan tambah lagi, itu janji Allah. Ya. Kita bukan orang yang sempurna mungkin. Betul, sama saya juga. Kita hanya orang yang mungkin lagi belajar, berusaha untuk lebih baik. Ya, hamba yang mungkin tidak ada kekuatan kecil ya, sekecil debu lah kita ini. Yang bisa kita lakukan adalah lakukan sebisa mungkin, semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan sebagai manusia. Selebihnya biar Allah yang selesaikan. Jadi tidak bisa kita mengatur Tuhan. Kembali lagi saya ambil dari kata-katanya Bang John LBF, ya. Jangan mengatur Tuhan, karena Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur kita dengan berbagai macam porsinya. Belum tentu kita dijadikan mungkin seorang presiden ya. Belum tentu juga kita bisa melaksanakan. Keinginannya iya ada dalam pikiran kita. Saya pengen tuh jadi presiden, kayaknya enak bisa ngatur semuanya. Ternyata belum tentu juga ketika kita jadi presiden kita bisa melaksanakan seperti presiden-presiden yang ada. Ya, jadi semua keinginan manusia itu ya pasti bisa lebih. Keinginan bisa kita ucapkan ya, tapi belum tentu juga kita bisa menjalankan. Ya udah, yang bisa kita kerjakan adalah lakukan saja saat ini yang bisa kita kerjakan sebagai manusia. Lakukan semaksimal mungkin. Niatkan bahwa kita berusaha bekerja, apalagi mungkin laki-laki ya, sebagai imam ya, kita berusaha untuk mencari nafkah,
memberikan kebahagiaan buat keluarga. Mungkin kalau yang punya orang tua, masih punya orang tua, mertua ya, sayangi orang tua, mertua ya. Kemudian tentunya pasangan kita ya, lakukan, kemudian sayangi. Kalau yang sudah punya keluarga, anak istri ya, anak-anak kita ya, sayangi saja, nikmati, kemudian lakukan yang terbaik semaksimal mungkin. Insya Allah Allah akan memberikan kecukupan. Lebih kurang ya bisa terjadi ya, tapi insya Allah Allah tidak akan memberikan kekurangan. Yang ada cukup. Nah, itu juga ada dalam Al-Quran ya. Allah akan memberikan kecukupan, tidak akan kekurangan ya, lebih plus-plusnya ya. Intinya masalah lebih atau cukup itu tergantung dari mindset kita. Kalau mindset kita bahwa dari pagi tadi yang saya sampaikan, pagi sampai malam kita mendapatkan satu kebahagiaan, itulah kecukupan yang luar biasa yang belum tentu ya didapati oleh orang-orang yang di luar sana, mungkin lagi sedang sakit, yang sedang punya banyak masalah, kira-kira seperti itu. Jadi kita yang masih dalam kondisi yang normal, sehat ya, tidak ada masalah, nikmati. Walaupun mungkin secara finansial kita terbatas, tidak apa-apa, itu sudah nikmat yang luar biasa yang tadi sudah saya sampaikan. Tetap semangat buat rekan-rekan semuanya, Sobat Opera, apalagi yang mungkin sedang berjuang, punya tujuan yang luar biasa, lakukan, kejar, jangan pernah berhenti ya. Kalau kata Pak Habibie, mantan presiden ya, bahwa ketika kita berjuang itu sama seperti kita mengayuh sepeda gitu. Mengayuh sepeda itu bisa kencang, bisa lambat. Karena kalau lagi fresh kita bisa kencang, tapi kadang bisa lambat, pelan. Tapi jangan pernah berhenti, karena kalau kita berhenti maka kita akan roboh, jatuh. Jadi kalau capek tetap jalan, kalau kita pusing tetap jalan. Selesaikan persoalan itu, jangan dijauhi. Percayalah, kalau kita hadapi semua persoalan itu ya, insya Allah semua masalah juga bisa diselesaikan ya. Tetap semangat buat Sobat Opera semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, sama-sama sharing. Saya tidak mengajari, saya hanya sambil ngobrol santai saja seperti biasa. Ketika dalam perjalanan kita ngobrol-ngobrol santai, sharing. Siapa tahu persoalan-persoalan ini juga dimiliki oleh rekan-rekan Sobat Opera semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Komen yang luar biasa ya di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semuanya.